Selamat datang kembali di channel Hariware. Bagaimana kabarnya hari ini? Kami doakan semoga sehat selalu. Kisah kepahlawanan Mahabharata merupakan kisah yang sangat terkenal di kalangan masyarakat di seluruh dunia. Kisah ini berasal dari negara India dan sudah terkenal di berbagai negara termasuk Indonesia. Kisah Mahabharata terus berkembang di kalangan masyarakat sehingga menjadi melegenda. Di negara India, kisah Mahabharata sering difilmkan setiap 4 tahun. Kisah Mahabharata sangat menarik sekali untuk diikuti karena mengandung nilai-nilai kehidupan sehingga sebagian masyarakat dunia senang menonton film tersebut. Di luar daripada itu, berikut ini adalah beberapa hal dalam kisah Hindia kuno yang terbukti kebenarannya walaupun sangat misterius. Kota kuno Dwaraka. Atlantis memang selalu menarik perhatian kita karena misterinya. Kota yang hilang secara misterius ini membuat banyak spekulasi luar biasa. Mulai dari peradabannya yang super maju, keturunan alien hingga keberadaannya yang sempat diisukan berada di Indonesia. Yang jelas, semua masih menjadi misteri sampai sekarang. Dwaraka merupakan sebuah kota misterius milik Atlantis yang ada dalam epos Mahabharata. Dan Dwaraka ini dianggap sebagai kota emas karena kemakmuran penduduknya, sehingga tidak kalah dengan kota misterius lainnya. Demikian juga keberadaan kota Dwaraka yang dulu masih menjadi misteri. Kota tersebut disebutkan dalam Mahabharata bahwa Dwaraka tenggelam di pantai. Layaknya kisah kota misterius lainnya, jejak mengenai Dwaraka ini kemudian hilang tidak tersisa. Oleh sebab itu, bukan hal yang aneh jika banyak yang mengatakan jika cerita itu hanyalah dongeng semata. Kisah hilangnya kota ini terjadi setelah Sri Krishna memerintah secara adil dan makmur di Dwaraka setelah 36 tahun. Di dalam penelitian, peninggalan zaman Mahabharata telah ditemukan sejak tahun 1983. Unit Arkeologi MAU bersama-sama dengan Arseonografi Nasional dan Survei Arkeologi India di bawah bimbingan Dr. Rao, seorang arkeolog kelautan yang sangat terkenal, membentuk sebuah tim terdiri dari para penyelam, fotografer, dan para arkeolog. Tim ini melakukan ekspedisi arkeologi laut sebanyak 12 kali di antara tahun 1983 sampai 1992. Dan artefak dan barang antik yang ditemukan berasal dari periode abad ke-15 sebelum Masehi hingga abad ke-18 sebelum Masehi. Dalam karya besarnya yang berjudul The Lost City Dwarka, Dr. Rao telah memberikan rincian penemuan ilmiah dan artefak kuno yang telah ditemukan. Menurut beberapa ilmuwan sejarawan, Dwaraka merupakan kota yang makmur di zaman India kuno yang hancur beberapa kali. Seorang ilmuwan yang bernama Z. D. Ansari dan M.S. Mate menemukan candi-candi yang terkubur di dekat kota Dwaraka sekarang. Menurut keterangan ilmuwan bahwa tsunami besar yang telah melanda kota Dwaraka sekitar 5.000 tahun yang lalu. Bukti ini diperkuat ada di dalam epos Mahabharata. Penemuan kota legendaris Dwaraka telah menjadi sebuah tonggak penting di dalam sejarah India kuno. Karena penemuan ini telah menghilangkan keraguan para sejarawan tentang historitas kisah Mahabharata dan keberadaan kota Dwaraka. Dalam kata lain, telah terbukti bahwa Krishna dan perang nuklir Bharatayuddha kemungkinan memang pernah ada. Sungai Saraswati. Keberadaan kota Purba, Harappa, dan Mohenjo-daro serta keberadaan sungai suci Saraswati telah dijumpai dalam Rig Veda, namun tidak diketahui keberadaannya. Kemudian oleh NASA dengan pemotretan dari luar angkasa ternyata dijumpai sebuah lembah yang merupakan bekas sungai yang telah mengering. Namun dalam kedalaman tertentu masih tampak ada aliran air di wilayah Pakistan yang bermuara ke Lautan Arab. Arahnya sesuai dengan yang digambarkan dalam sastra. Sungai Saraswati merupakan nama sebuah sungai yang dikatakan dalam kitab suci Hindu, yaitu Veda. Dan dalam bahasa Sanskerta, Saras yang berarti merupakan sebuah danau atau genangan cairan. Dan Wati yang berarti seorang wanita yang memilikinya. Menurut kitab Rig Veda, Saraswati merupakan yang terbesar dan yang paling penting dari 7 sungai suci. Dalam kitab Rig Veda, sungai Saraswati disebutkan sebanyak 50 dan berada pada sebuah pulau yang menuju ke Saptas Hindu, atau negeri 7 sungai.
Fotografi satelit menunjukkan bahwa ternyata memang pernah berada sebuah sungai luhur di barat Laut India yang mengering selang bertambah kurang tahun 2500 hingga 2000 sebelum Masehi. Muara sungai luasnya sekitar 3 hingga 10 km. Rigveda memberikan beberapa petunjuk lokasi sungai Saraswati. Menurut teks kuno, sungai Megha ini terletak di antara sungai Yamuna dan Sutlej, serta Drisawati dan Apaya adalah anak-anak sungainya. Selain itu, Rigveda dengan jelas menyebutkan bahwa Saraswati mengalir sepanjang pegunungan ke laut. Menurut Dr. Mayang Fahia, seorang ilmuwan yang bekerja di Institut Penelitian Mendasar Tata dan telah menulis sebuah laporan di DNA India, hanya ada satu sungai yang terletak di antara sungai Yamuna dan Sutlej di India, yaitu sungai Gagar, dan yang berada di Pakistan yaitu sungai Hakra. Berdasarkan amatan survei darat dan citra satelit dengan jelas menunjukkan itu dahulu adalah bekas sungai yang besar. Jembatan Alengka. Pemotretan luar angkasa telah menemukan adanya jembatan misterius yang menghubungkan Manan Island atau Sri Lanka dan Pamban Island atau India. Sepanjang 30 km dengan lebar sekitar 100 meter. Tampak pula jembatan tersebut buatan manusia dengan umur sekitar lebih dari 100.000 tahun. Sekarang sedang diteliti jenis bebatuannya. Karena memisahkan Laut India dan Sri Lanka, wilayah itu disebut sebagai Setu Samudram yang berarti jembatan laut. Petanya dibuat oleh pembuat peta Belanda pada tahun 1747 dan tersimpan di perpustakaan Saraswati Mahal di Tanjore. Menunjukkan wilayah ini sebagai Raman Koil dari bahasa Tamil yaitu Raman Kovil atau kuil Rama. Legenda Hindu mengidentifikasinya sebagai jembatan yang dibangun oleh Wanara atau manusia monyet. Tentara Rama yang digunakan untuk mencapai Alengka dan menyelamatkan istrinya Sita dari Raja Raksasa, Rahwana, sebagaimana dinyatakan dalam Wiracarita Ramayana. Rama Bridge merupakan salah satu mysterious place in the world, jembatan purba misterius. Meskipun saat ini sebagian badan jembatan berada di bawah air, namun berabad-abad yang lalu jembatan ini bisa dilalui orang-orang dengan berjalan kaki. Kemegahan jembatan ini bertahan hingga akhir abad ke-15 sesuai dengan catatan yang tersimpan di kuil Rameswaram. Jembatan ini sendiri akhirnya tenggelam setelah dilanda banjir dan badai. Itulah beberapa misteri mengenai kisah kuno yang ternyata terbukti kebenarannya dan dapat disaksikan pada saat sekarang. Bagaimana menurut tambahan? Silahkan berikan tanggapan dan komentar di bawah. Sebenarnya masih banyak hal yang belum akan kita bahas. Tetap nantikan video selanjutnya, tekan tombol subscribe dan klik icon lonceng di sebelahnya. Terima kasih sudah menonton hingga akhir video ini. Kami doakan semoga sehat selalu. Sampai jumpa lagi.